Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1981. Dia berhasil melewati rentang di mana Li Dong melompat tinggi. Meskipun langkah ini memalukan, itu menyelamatkan hidupnya. Tentu saja, terlalu dini untuk mengatakannya. Jika pukulan tajam Li Dong bisa dihindari dengan cara ini, maka Li Dong akan diremehkan. Dia tidak terkejut dengan pilihan badut. Meskipun lawannya adalah panglima perang yang kuat, siapa yang mau mati? Semut masih bertahan. Masuk akal bahwa ketika badut ada di belakangnya, dia harus menghentikan serangan, atau berbalik tepat waktu untuk menyelamatkannya. Karena badut di belakang Li Dong dapat menyebabkan kerusakan fatal padanya kapan saja. Namun, jika dia masuk akal, dia bukan Li Dong. Saya harus mengatakan bahwa ketika seseorang memiliki hati yang fana, kekuatan destruktif dan destruktif yang ditampilkan sangat menakjubkan. Tubuh Earl itu sepenuhnya diaktifkan. Menggunakan tubuhnya sebagai senjata, dia menabrak Li Dong dengan keras. Gaya tumbukan ini dapat dibandingkan dengan truk yang sedang bergerak. Bahkan jika ada dinding batu di depannya, itu akan dihancurkan olehnya. Teng menolak membiarkan Earl mengambil risiko sendirian. Bahkan jika dia tahu bahwa dia bukan lawan dari Dewa Perang Timur, dia bergegas maju dengan putus asa. Jika sang Earl mati, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Li Dong tidak menghindar. Wajahnya tenang, matanya acuh tak acuh, dan dia menunggu dengan tenang. Ini seperti dewa kematian yang menunggu untuk menuai kehidupan. Segera, sang Earl bergegas mendekat. Tubuhnya sudah dekat. Matanya dipenuhi dengan emosi kekerasan, yang membuat orang merasa takut. Teng itu bergegas, dan dia meraung, seperti tank humanoid sungguhan. Hah! Sosok sang Earl berakhir dengan tiba-tiba. Dari dinamis ke statis. Tapi Li Dong mengulurkan tangan dan meraih leher Earl itu. Seberapa besar dampak kuda liar yang berlari liar? Seorang Earl yang berlari dengan liar berkata tanpa basa-basi bahwa dia memiliki dampak yang sebanding dengan lusinan kuda liar yang berlari. Tapi sang Earl, yang berjuang dengan hidup dan pikirannya, bentrok dengan seluruh kekuatannya, siap untuk memukul Li Dong dengan tubuhnya, seperti dia telah menghancurkan organ-organ internalnya ketika dia menghancurkan pelatihnya ke udara. Bab 1982. Namun, angan-angannya gagal. Jarak beberapa meter akan tiba dalam waktu singkat. Ketika sang Earl hendak menggunakan berkat tulang ledakannya sendiri, seperti dinding tembaga dan dinding besi, langkah kakinya terhenti ketika dia menabrak Li Dong. Ini seperti bernyanyi ke klimaks dan tiba-tiba kaset. Ini seperti film yang diputar dengan ganas tiba-tiba kehilangan kekuatan. Pindah ke keheningan, hampir tidak ada ruang untuk berpikir. Li Dong hanya mengulurkan tangan. Kecepatannya tidak cepat, tetapi sangat presisi. Lebih baik memahami waktunya. Tangannya menangkap leher Earl dengan mudah. Ini membuat orang yang tidak tahu bahkan bertanya-tanya apakah sang Earl telah memberontak dan meregangkan lehernya. Kalau tidak, bagaimana menjelaskan apa yang terjadi di depan Anda? Anda tahu, pria yang tersangkut di lehernya ini adalah Earl yang terkenal. Kepala 8 Jenderal, Earl. Jika dengan cara ini, bahkan jika sang Earl ditundukkan, itu akan terlalu mudah. Tidak ada sudut mati di seluruh tubuh Earl dalam keadaan patah tulang, yang bisa disebut kulit tembaga dan tulang besi. Karena itu, lehernya tersangkut tidak fatal baginya. Setidaknya, dia masih memiliki kesempatan untuk melawan. Tulang-tulangnya membuat suara berderak lagi, dan bahkan tenggorokannya pun sama. Dia mengepalkan tinju dengan tangan kanannya dan membantingnya ke dada Li Dong. Dentur. Tinju sang Earl juga mengeluarkan suara yang menakutkan ketika tulang-tulangnya bergesekan, seolah-olah akan meremukkan tulang.
Jari-jari Li Dong terbanting keras dan menemukan bahwa leher lelaki tua kecil itu kaku secara tidak normal. Itu seperti pelat besi, dan tidak ada cara untuk mencubitnya. Pada saat yang sama, tinju Earl sudah meledak. Klik, Li Dong mengulurkan tangan yang lain. Tangan itu secara ajaib mencengkeram pergelangan tangan yang dikepalkan oleh sang Earl. Bab 1983. Pada saat yang sama, Tang Qi akhirnya menemukan peluang. Tubuhnya berkibar, mengubah tinjunya menjadi pisau, dan memotong bagian belakang leher Li Dong dengan ganas. Sebagai tanggapan, Li Dong mendengus dingin. Kematian pengadilan. Segera setelah itu, dia membanting tangan kirinya. Kel 1K. Sebuah pemandangan yang menakjubkan muncul. Di bawah tatapan kaget sang pelatih, seluruh lengan kanan sang Earl terkoyak olehnya, seperti model plastik. Jika tidak menumpahkan begitu banyak darah. Adegan yang lebih menakutkan muncul. Li Dong memegang lengan kanan Earl di tangan kirinya, menggunakan tangan yang terputus itu sebagai senjata, dan membantingnya ke belakang. Ledakan. Tang Qi menerkam tubuh dari belakang dan dihancurkan dan terbang keluar. Dalam adegan ini, tidak hanya pelatih hewan yang tercengang, Earl itu sendiri tercengang, dan Tang Qi yang dihancurkan juga tercengang. Baru kemudian Teng itu menyadari bahwa lengan Earl lah yang menabrakkan dirinya ke udara. Bagaimana ini bisa terjadi? Hitungan tulang meledak, bahkan dengan pisau tajam, dia tidak bisa terluka. Namun, apakah Li Dong merobek lengannya begitu saja? Apakah kamu bercanda? Namun, faktanya ada di sini. Earl itu dalam keadaan patah tulang, tubuhnya seperti pohon besar, tetapi Li Dong baru saja mencabutnya, dan salah satu lengannya robek. Dikenal sebagai tulang eksplosif dari dinding tembaga dan dinding besi, dia gagal menghentikan Li Dong. Gerakannya tampak begitu santai dan santai. Pada luka dengan lengan yang patah, darah keluar tanpa uang, dan dalam sekejap mata, itu menyatu di tanah menjadi sungai. Setelah Li Dong menghancurkan Tang Qi dengan lengan patah Earl, dia bahkan tidak melihat kembali ke Tang Qi. Dia menjatuhkan lengan itu ke tanah, menatap Earl, dan berkata dengan ringan. Sekarang kamu tahu, apakah ada jarak antara aku dan kamu. Melatih tubuhmu menjadi dinding tembaga dan dinding besi, kamu pikir kamu tak terkalahkan di dunia. Sangat bodoh. Bab 1984. Setelah mengatakan ini, dia mengabaikan perjuangan putus asa sang Earl, dan mengabaikan ekspresi ketakutan ekstrim sang Earl. Dia meremas tangan Earl dan membanting dengan keras. Lalu Kel 1K. Leher Earl itu langsung dipelintir menjadi sudut yang luar biasa. Tulang-tulang di dalamnya patah langsung. Mata sang Earl melebar, ekspresinya tidak bisa dipercaya dan tidak mau. Pada akhirnya, tubuhnya dengan lembut kehilangan semua kekuatannya, seperti anjing pesek yang malang. Li Dong melepaskannya, dan tubuh sang Earl jatuh ke tanah. Sebagai kepala 8 jenderal, Earl, generasi pahlawan, meninggal. Kemudian, sesuatu yang lebih ajaib terjadi. Saya melihat bahwa setelah tubuh Earl jatuh ke tanah, ada suara berderak lagi, seperti kacang goreng. Kemudian, tubuhnya mulai menyusut dan memendek, dan akhirnya menjadi orang tua yang sama seperti sebelumnya. Li Dong bahkan tidak melihat ini. Setelah dia menyingkirkan Earl, dia berbalik dan berjalan menuju Tang Qi. Wajah Teng itu berdarah dan berdarah, seolah-olah dia jatuh dari ketinggian. Dia terbang melewati dari belakang sekarang, siap untuk meninju Li Dong dengan keras, tapi dia tidak berharap Li Dong menyerang dirinya sendiri dengan lengan yang berdarah. Hal yang paling menakutkan bagi Teng adalah lengan itu sebenarnya milik Earl. Dia bahkan tidak bereaksi pada saat itu, jadi dia dipukul di wajahnya. Ketika Li Dong memukul, Tang Qi merasa pusing, dan dia tampak menakutkan. Pada saat yang sama, hati saya penuh dengan kebencian dan keengganan. Ekspresi wajahnya sangat kaya, dan wajah garang itu menjadi lebih menakutkan, seperti hantu yang merangkak keluar dari neraka. Tapi sekarang, bahkan jika dia berdiri dari tanah, dia tidak punya ruang untuk melawan.
Untuk pertama kalinya, Teng merasa bahwa jarak kematiannya begitu dekat. Pria timur yang tampan ini, dia seperti iblis. Karena setelah itu iblis akan memiliki wajah seperti itu, temperamen seperti itu, dan kekuatan seperti itu. Aku tidak akan membiarkanmu membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu membunuhku. Tang Qi berteriak. Kemudian, tangannya dengan sarung tangan baja terulur ke tenggorokannya, menggunakan kekuatan yang ganas. Kel 1K. Detik berikutnya, tubuhnya jatuh ke tanah. Bab 1985. Dia pernah menggunakan sarung tangan baja ini untuk mencekik leher orang yang tak terhitung jumlahnya. Tapi ironisnya sekarang adalah pada detik terakhir sebelum kematian, dia menggunakan sarung tangan ini untuk mencekik lehernya. Melihat adegan ini, Li Dong berhenti. Dia melihat mayat di tanah, ekspresinya mengagumi. Saya tidak tahu apakah saya mengagumi keberanian Teng atau mengagumi karya agung saya sendiri. Pelatih tidak jauh melihat pemandangan ini dengan wajah penuh kekaguman. Apa yang kuat? Ini adalah... Apa itu kekuatan sejati? Itu dia. Dewa Perang Timur, dengan satu musuh 4, melukai 2 orang, dan membunuh 2 orang. Salah satunya adalah Earl, kepala 8 jenderal. Dengan kekuatan seperti itu, melihat seluruh dunia, selain raja, siapa lagi yang bisa melakukannya? Dan Li Dong melakukannya. Dan tidak ada tekanan sama sekali, itu sesederhana membunuh beberapa ayam. Li, gadis laba-laba dan badut melarikan diri dengan penata rambut. Saya terluka dan tidak berani mengejar. Pelatih berjalan dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Dia memang terluka. Dan lukanya tidak ringan. Meskipun tidak membahayakan kehidupan, dan bahkan mempertahankan sejumlah efektivitas tempur, cedera seperti itu tidak ringan bagi seorang master hebat. Bagus. Li Dong melambaikan tangannya, tidak memperhatikan keasliannya. Itu hanya beberapa badut lompat balok, lari saja, dan tujuan kita akan tercapai. Dengan itu, dia menatap Cui Ze, yang menggigil di sudut. Tujuan Li Dong awalnya untuk Cui Ze. Sekarang dia telah membunuh 2 dari 8 perang dan menukar Cui Ze, yang sudah cukup. Adapun prajurit yang melarikan diri, di mata Li Dong, mereka benar-benar tidak berarti banyak. Li, apa yang dia lakukan? Pelatih memandang Cui Ze dan bertanya. Bab 1986. Kali ini Skynet menderita kerugian besar. Tidak layak lagi tinggal di sini. Bawa dia kembali ke China. Li Dong berkata dengan suara yang dalam. Ketika kamu tiba, kamu akan menjaganya, menungguku kembali, dan kemudian berurusan dengannya. Bagus. Pelatih itu tersenyum dan mengangguk, dan dia merasa lega. Kali ini Li Dong membawanya untuk menghancurkan benteng Skynet, dan juga membunuh Earl dan Teng. Skynet memang menderita kerugian besar. Jika King secara pribadi membawa orang untuk membuat masalah, dia pasti tidak akan bisa berjalan-jalan. Dia tidak ingin tinggal di tempat hantu ini untuk sesaat. Hanya dengan pergi ke China dia bisa aman. Mendengar bahwa Li Dong memintanya untuk membawa Cui Ze kembali ke Tiongkok, pelatih itu tentu saja senang. Kemudian, Li Dong meminta pelatih untuk mengirimnya kembali ke hotel, dan kemudian pelatih membawa Cui Ze dan menghilang. Dengan kesabarannya, tentu saja ada cara untuk kembali ke China dengan tenang. Dalam hal ini, Li Dong tidak khawatir. Setelah kembali ke hotel, Li Dong mandi, lalu mengeluarkan ponselnya, dan akhirnya sempat melakukan video chat dengan Lin Yurou. Setelah panggilan video terhubung, wajah cantik Lin Yurou segera muncul di layar. Dia tampak seperti baru saja selesai mandi, wajahnya memerah, rambutnya belum benar-benar kering, dan dia tampak seperti teratai di air, sangat cantik. Dia mengenakan piyama merah muda kawaii, dan piyama lebar masih tidak bisa menyembunyikan sosok bangganya. Li Dong tampak tercengang. Istri, kamu sangat cantik. Li Dong memuji dengan tulus. Lin Yurou sendiri terlihat sangat cantik, dan wanita tercinta Li Dong membuatnya terlihat semakin cantik. Meskipun dia sudah menjadi suami dan istri tua,
Lin Yurou tidak bisa menahan wajahnya yang cantik memerah ketika dia mendengar kata-kata Li Dong. Aku ingin kamu menyombongkan diri. Lin Yurou mendengus. Kapan kamu bisa kembali? Sebenarnya, Li Dong datang ke sini hanya untuk 2 atau 3 hari, tetapi itu memberi Lin Yurou perasaan bahwa dia telah berada di sana untuk waktu yang lama. Dia mencurahkan seluruh energinya untuk bekerja di siang hari, tetapi di malam hari dia tinggal sendirian. Kerinduan pada Li Dong sangat kuat. Bab 1987. Cepat, tidak ada kejutan, saya akan bisa kembali setelah menghadiri pertemuan besok. Li Dong tersenyum dan berkata, aku tidak di sini beberapa hari ini, apakah kamu makan dengan baik, apakah kamu tidur nyenyak? Ya, saya punya. Lin Yurou berkata dengan serius. Jika kamu tidak percaya, kembalilah dan tanyakan pada Xiao Bai. Terbaik. Li Dong berpura-pura serius. Jika saya kembali dan menemukan bahwa Anda lebih kurus, lihat apakah saya tidak merawat Anda. Lalu bagaimana kamu ingin membersihkanku? Lin Yurou mendengus pelan dengan mata mengedip. Dia sangat tergoda untuk terlihat seperti ini. Li Dong melihat ke seberang layar dan tidak bisa menahan untuk menelan. Gadis ini benar-benar tahu bagaimana merayu orang lebih dan lebih. Ketika aku kembali, kamu akan tahu. Li Dong tersenyum jahat. Aku akan membiarkanmu memohon belas kasihan. Aku takut padamu. Lin Yurou menjulurkan lidahnya dan terlihat sangat imut. Ngomong-ngomong, saya hampir mengatur pekerjaan di sini, dan saluran produk telah diperluas sepenuhnya. Ketika Anda kembali, kita bisa pulang. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mencurahkan seluruh energinya untuk pekerjaannya, dan telah menangani hampir semua pekerjaan di Kyoto. Hanya ada beberapa pekerjaan yang tersisa, sehingga orang-orang di bawah dapat menanganinya. Di grup Lin saat ini, saluran utara dan selatan sepenuhnya diperluas. Di bidang kosmetik dan bidang pengiriman ekspres, grup Lin berani menjadi yang kedua, dan tidak ada yang berani menjadi yang pertama. Setelah berbicara dengan Lin Yurou sebentar, Li Dong dengan enggan menutup telepon. Li Dong hendak beristirahat ketika tiba-tiba pintu kamar diketuk. Pergi dan membuka pintu, saya menemukan bahwa Zhou Hua, Zhou Xing dan Tang Yu semua berdiri di luar pintu. Apa yang salah? Li Dong bertanya dengan bingung. Bab 1988. Pemimpin, kami pergi mengunjungi wakil kepala Qian hari ini, dan dia sudah sadar. Penerjemah Xiao Liu dengan cepat berkata. Yah, baru bangun. Li Dong mengangguk, itu tidak masalah. Baginya, hidup dan mati Qian Hong, dia benar-benar tidak keberatan. Li Dong membenci orang yang menduduki posisi tetapi tidak melakukan apa-apa dan hanya tahu bagaimana menghasilkan keuntungan untuk diri mereka sendiri. Jika bukan karena kesempatan ini untuk membuktikan kekuatan pengobatan Tiongkok kepada dunia, Li Dong bahkan tidak akan mau menyembuhkannya. Sekarang dia bangun, Li Dong secara alami tidak peduli. Itu dia, Komandan. Setelah wakil Komandan Qian tahu hidupnya diselamatkan olehmu, dia memintamu untuk datang. Dia ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Penerjemah Xiao Liu melihat penampilan acuh tak acuh Li Dong dan berbicara lagi. Terima kasih secara pribadi. Li Dong mendengus dingin, apakah dia akan begitu baik? Kali ini Qian Hong hampir menarik obat Tiongkok ke tempat di mana dia tidak dapat pulih karena alasan pribadinya. Li Dong memiliki pendapat yang sangat besar tentangnya. Bahkan jika pihak lain adalah seorang pasien sekarang, Li Dong masih tidak sabar untuk bertemu dengannya. Kepala, meskipun kamu memiliki hubungan yang tidak menyenangkan dengan wakil kepala Qian, kamu menyelamatkannya kali ini. Kita semua dapat melihat bahwa dia benar-benar ingin berterima kasih. Penerjemah Xiao Liu dengan cepat berkata, ya, Kepala. Wakil kepala Qian telah berubah sedikit, jadi pergi dan temui dia. Meskipun apa yang dia lakukan sebelumnya cukup jahat, dia pada akhirnya adalah rekan senegara kita, dan kamu menyelamatkannya. Kepala, pergi dan temui dia.
Semua pemain lain menatap Li Dong dengan penuh harap. Dapat dilihat bahwa mereka benar-benar ingin Li Dong melihat Qian Hong. Pergi dan lihat. Zhou Hua juga tersenyum dan berkata, "Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa dia juga pasien Anda? Bukankah dokter yang merawat harus bertanggung jawab atas pasiennya?" "Baiklah." Li Dong mengangguk tak berdaya. Bab 1989. Karena semua orang ingin melihat Qian Hong sendiri, Li Dong tidak bisa mengalahkan antusiasme mereka. Jadi, di bawah kepemimpinan Li Dong, kelompok itu bergegas menuju rumah sakit. Ketika mereka datang ke rumah sakit, mereka menjelaskan niat mereka kepada staf medis, dan kemudian semua orang berjalan menuju bangsal tempat Qian Hong berada. Dengan begitu banyak orang, Li Dong melewatinya dan menarik perhatian banyak orang. Terutama ketika banyak staf medis di rumah sakit melihat Li Dong, mereka mengangguk sambil tersenyum dan memperhatikan Li Dong. Untuk pemuda ajaib dari timur ini, staf medis di rumah sakit ini sangat hormat. Karena dia melakukan sesuatu yang bahkan Dr. Albert tidak bisa melakukannya. Segera, semua orang datang ke bangsal Qian Hong. Karena banyaknya orang, staf medis yang merawat Qian Hong hanya mengizinkan Li Dong dan Zhou Hua untuk masuk ke dalam beberapa orang, sedangkan yang lainnya diblokir di luar. Bagaimanapun, Qian Hong masih seorang pasien dan tidak dapat diganggu oleh terlalu banyak orang. Semua orang tidak marah tentang hal itu, dan melihat keluar melalui kaca. Kegentingan. Pintu bangsal didorong terbuka, dan Li Dong dan Zhou Hua masuk. Di bangsal, tidak ada orang lain, hanya Qian Hong yang berbaring di tempat tidur. Seperti yang dikatakan penerjemah Xiao Liu, Qian Hong telah sadar dan sedang bermain dengan ponselnya saat ini. Mendengar gerakan itu, Qian Hong meletakkan telepon, dan kemudian melihat Li Dong dan yang lainnya masuk. Melihat Li Dong, Qian Hong sedikit terkejut. Kemudian, dia sedikit bersemangat, berjuang untuk bangun. Setelah melihat ini, Li Dong berjalan mendekat dan menekan bahunya untuk mencegahnya bangun. Berbaring. Li Dong berbicara dengan ringan. Qian Hong berhenti bersikeras dan berbaring dengan tenang. Li Dong mengulurkan tangannya dan meletakkannya di pergelangan tangannya secara alami, memotong denyut nadinya. Dari saat dia masuk ke bangsal, Li Dong berperan sebagai dokter yang merawat. Nyawa Qian Hong diselamatkan olehnya, dan operasinya dilakukan oleh Li Dong sendiri. Oleh karena itu, Li Dong memiliki suara terbanyak tentang bagaimana dan sejauh mana tubuh Qian Hong telah pulih. Dia hanya perlu memotong nadinya untuk mengetahui kondisi fisik Qian Hong saat ini. Setelah beberapa saat, Li Dong melepaskan tangannya dan berkata dengan ringan. Bab 1990. Pulihkan dengan baik, kultivasi dengan baik, dan kamu akan sembuh total dalam waktu sekitar 1 bulan. Merupakan keajaiban dalam dunia kedokteran bahwa Qian Hong dapat sadar kembali hanya dalam 1 atau 2 hari. Kesembuhan dalam 1 bulan hanyalah keajaiban di antara keajaiban. Kau tahu, dia koma karena pendarahan otak. Secara umum, bahkan jika pasien dengan pendarahan otak disembuhkan, mereka masih akan memiliki gejala sisa yang cukup mengerikan. Misalnya tangan dan kaki kaku, mulut bengkok dan ngiler. Tapi gejala ini sama sekali tidak muncul di tubuh Qian Hong. Penemuan ini membuat para dokter di rumah sakit ini merasa luar biasa, berpikir bahwa pengobatan Tiongkok Huaxia benar-benar luar biasa. Setelah siaran langsung pengobatan Qian Hong oleh Li Dong, pengobatan Tiongkok sekarang ada di Eropa, menyebabkan gelombang besar opini publik. Semua orang berpikir bahwa pengobatan Tiongkok tidak ilmiah dan berbahaya. Banyak orang menganjurkan pengusiran pengobatan Tiongkok. Tapi sekarang, konsep setiap orang telah mengalami perubahan yang luar biasa. Karena pengobatan Tiongkok telah melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh pengobatan Barat. Bahkan para ahli di bidang penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular seperti Albert tidak yakin dapat menyembuhkan Qian Hong, tetapi Li Dong melakukannya. Dengan beberapa jarum perak,
Kami menciptakan keajaiban di depan semua orang dan membuktikan keajaiban dan nilai pengobatan Tiongkok. Izinkan saya bertanya, pengobatan Tiongkok telah melakukan hal-hal yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh pengobatan Barat. Bukankah ini membuktikan nilai pengobatan Tiongkok? Kepala, terima kasih. Qian Hong memandang Li Dong dan berbicara dengan tulus. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya terlepas dari para pendahulu. Itu adalah sikap buruk saya sebelumnya. Saya minta maaf kepada Anda. Terima kasih. Adapun apa yang terjadi padanya, Xiao Liu, seorang penerjemah, telah memberitahunya sebab dan akibat. Untuk ini, Qian Hong benar-benar mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada Li Dong di dalam hatinya. Dengan suara ini, dia juga bersedia memanggilnya. Jika bukan karena Li Dong, aku khawatir dia harus berbaring di ranjang rumah sakit dan menjadi vegetatif selama sisa hidupnya. Mungkin suatu hari akan berlalu. Li Donglah yang menyelamatkan hidupnya. Meskipun Qian Hong bukan orang baik, dia masih membedakan keluhan dan keluhannya. Tidak ada yang lebih penting dari kasih karunia yang menyelamatkan hidup. Hidupnya diberikan oleh Li Dong. Jika dia terus memusuhi Li Dong, maka dia benar-benar bukan manusia. Permintaan maafmu, aku menerimanya. Bab 1991. Li Dong menatap Qian Hong dengan ekspresi serius di wajahnya. Saya harap Anda akan kembali bekerja setelah Anda pulih dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat jelata dengan serius. Ini tidak akan sia-sia dan saya akan menyelamatkan hidup Anda. Saya akan. Qian Hong dengan sungguh-sungguh mengangguk. Saya berjanji, saya akan melakukan sesuatu dengan serius di masa depan, dan saya pasti akan memenuhi harapan Anda terhadap saya. Meskipun nada ini sedikit seperti bawahan yang menghadap pemimpin, dia senang. Itu bagus. Li Dong tersenyum dan mengangguk, mengulurkan tangan dan menepuk bahunya. Istirahat yang baik, ada apa? Mari kita bicarakan ketika kita kembali ke Cina. Jika setelah kejadian ini, Qian Hong dapat mereformasi dirinya sendiri, dan sejak itu dia akan bersedia melakukan sesuatu untuk orang-orang yang membumi, Li Dong secara alami akan setuju. Ada terlalu sedikit orang yang bersedia melakukan sesuatu untuk orang-orang. Li Dong menginginkan orang seperti ini. Ketika anggota delegasi di luar lingkungan melihat pemandangan ini, mereka semua tersenyum. Ada perasaan di hati setiap orang. Pada saat ini, perjalanan delegasi mereka kali ini dapat dianggap sebagai penyempurnaan nyata. Pertemuan hari berikutnya akan diadakan seperti biasa, tetapi di sini adalah tahap akhir dari pertemuan. Perwakilan dari berbagai negara naik untuk memberikan orasi, yang semuanya tidak bergizi. Setelah itu panitia mengadakan jamuan makan untuk semua anggota delegasi dari semua negara untuk hadir, dan kemudian pertemuan berakhir. Masalah di sini hampir selesai, dan Li Dong dan yang lainnya siap untuk kembali ke Tiongkok. Tugas mereka kali ini dianggap telah berhasil diselesaikan. Bandara Internasional Milan. Li Dong dan perwakilan lain dari berbagai negara mulai bersiap untuk boarding. Lin Guosheng, Sekretaris Jenderal Federasi Internasional Pengobatan Tradisional Tiongkok, dan Liu dan yang lainnya semua datang untuk saling bertemu. Di masa lalu, mereka memandang rendah Li Dong di dalam hati mereka dan tidak memperhatikannya, terutama karena Li Dong terlalu muda. Tetapi setelah kejadian ini, mereka semua tahu bahwa pemuda ini memiliki masa depan yang tidak terbatas, dan mereka semua tertarik untuk berteman. Li Dongzheng sedang berbicara dengan Lin Guosheng dan yang lainnya, dan tiba-tiba sekelompok orang datang ke sisi ini. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan senyum lembut di wajahnya. Orang ini mengesankan Han Zailin dari delegasi Korea Selatan. Di belakangnya, tentu saja, kepala delegasi Korea Selatan Park Jung-sik dan anggota lainnya mengikuti. Bab 1992. Melihat orang ini, Li Dong berhenti berbicara dengan Lin Guosheng dan yang lainnya, sedikit mengernyit. Tuan Li, halo. Han Zailin berhenti, menatap Li Dong, tersenyum dan mengangguk. Sesuatu.
Li Dong bertanya dengan ringan. Secara alami, Li Dong tidak akan memiliki wajah yang baik untuk orang-orang ini yang ingin menjatuhkan pengobatan Tiongkok sepanjang hari. Tidak ada, aku hanya ingin datang dan menyapamu. Han Zailin tersenyum dan berkata, pemerintah Korea Selatan kami akan segera mengundang praktisi pengobatan Tiongkok dari negara Anda ke Korea Selatan kami untuk pertukaran medis. Pada saat itu, saya berharap dapat melihat Tuan Li dalam delegasi. Mendengar ini, mata Li Dong tiba-tiba sedikit menyipit. Dia tahu bahwa pihak lain berlari untuk memberitahunya hal ini. Itu jelas tidak sesederhana kelihatannya. Komunikasi medis. Tidak tertarik. Li Dong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Ada begitu banyak hal tentang dia, hanya komunikasi medis, dia benar-benar tidak tertarik. Ada begitu banyak praktisi pengobatan Tiongkok yang memiliki bakat dan pelajar sejati di Tiongkok, dan itu sudah cukup untuk mengirim orang lain ke sana ketika saatnya tiba. Pertukaran ini bukan hanya pertukaran. Tampaknya Li Dong diharapkan untuk tidak setuju, kata Han Zailin sambil tersenyum. Pada saat itu, kami akan mengirim dokter Korea kami yang kuat untuk bertarung dengan Anda para dokter Huaxia TCM. Apakah Tuan Li tidak tertarik dengan ini? Mendengar ini, mata Li Dong bersinar. Dia menatap Han Zailin dengan serius, merasa sedikit terkejut di hatinya. Untuk waktu yang lama, pengobatan Korea dan pengobatan Tiongkok telah berjuang secara terbuka dan diam-diam. Korea Selatan selalu ingin membuktikan bahwa obat Korea mereka adalah obat tradisional yang paling otentik. Pengobatan Cina Huaxia hanyalah cabang dari pengobatan Korea. Orang Korea selalu ingin mengalahkan pengobatan Tiongkok dan ingin membuktikan kepada dunia bahwa pengobatan Korea lebih baik daripada pengobatan Tiongkok, dan mereka telah melakukannya. Namun, mereka telah gagal. Selama bertahun-tahun, pengobatan Korea selalu muncul sedikit rendah, dan tidak berani secara langsung menantang pengobatan Cina Huaxia. Tapi sekarang, di depan begitu banyak orang, Han Zailin sebenarnya mengatakan hal seperti itu secara langsung. Ingin melawan pertemuan dokter dengan pengobatan tradisional Cina Huaxia. Apa artinya ini? Membakar perahu seseorang. Jika pengobatan Korea menang karena ini, akan menyenangkan untuk mengatakannya. Bab 1993. Tetapi jika obat Korea kalah, tidak akan ada peluang untuk dibalik. Pada saat itu, seluruh dunia akan berpikir bahwa pengobatan Korea, bagaimanapun, hanyalah cabang dari pengobatan Tiongkok dan tidak dapat digunakan di atas panggung. Dapat dilihat bahwa kata-kata Han Zailin telah menunjukkan tekad mereka untuk memecahkan perahu. Diperkirakan Li Dong membuat TCM terkenal di seluruh dunia saat ini dan membuat mereka merasa tertindas. Jika tidak ada perang yang diumumkan, ketika pengobatan Tiongkok telah berkembang ke tingkat yang tak tertandingi, bahkan jika mereka menyatakan perang, itu akan sia-sia. Lagi pula, pada saat itu, seluruh dunia mengakui pengobatan Tiongkok, sehingga pukulan terhadap pengobatan Korea akan berakibat fatal. Tentu saja, Li Dong tidak akan menolak permintaan seperti itu. Dia memandang Han Zailin dan mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, yah, ketika itu terjadi, aku secara pribadi akan memimpin delegasi ke Korea Selatan, dan kemudian mengalahkanmu. Aku menunggu. Han Zailin mengangguk dan menatap langsung ke Li Dong, di matanya, semangat juangnya berani. Pada saat itu, aku akan mengalahkanmu secara pribadi dan mengalahkan pengobatan Tiongkok. Kalau begitu tunggu dan lihat. Li Dong tersenyum. Han Zailin mengangguk lagi, lalu pergi bersama anggota delegasi Korea Selatan. Anggota delegasi Huaxia tidak menganggap serius masalah ini. Karena menurut mereka, pengobatan Korea tidak layak disebut, apalagi membiarkan Li Dong yang menembak sendiri. Di antara mereka, siapapun dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Jika saya memiliki kesempatan untuk kembali ke China di masa depan, saya akan menemukan Anda untuk minum. Akhirnya, Lin Guosheng tersenyum dan memeluk Li Dong, lalu mengucapkan selamat tinggal. Semua anggota delegasi naik ke pesawat,
lepas landas tak lama, dan semua kembali. 10 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Internasional Kyoto. Saat ini di Kyoto, kebetulan sekitar jam 8 pagi. Li Dong dan yang lainnya turun dari pesawat dan menemukan bahwa di depan pesawat, selain kendaraan khusus yang bertanggung jawab atas keamanan, ada sekelompok orang berpakaian formal. Sekelompok orang tampak sangat mencolok. Li Dong melihat dua wajah yang sangat familiar di dalamnya. Salah satunya adalah sekretaris Du Feidu. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua. Dia memang Liang Qian, Menteri Kesehatan. Melihat Liang Qian, Li Dong terkejut dan berjalan cepat. "Menteri, mengapa kamu di sini?" Li Dong tidak pernah berpikir bahwa Liang Qian akan datang untuk mengambil pesawat secara langsung. "Kenapa? Aku terkejut melihatku." Liang Qian tersenyum tulus. Bab 1994. Apakah menurut Anda kader setingkat menteri seperti saya harus tinggal di kantor, menikmati AC, dan minum teh panas untuk memproses dokumen? Tidak. Li Dong melambaikan tangannya dengan cepat. Saya hanya berpikir bahwa seseorang sesibuk Anda dapat meluangkan waktu untuk menjemput bandara, yang membuat saya sangat tersentuh. Inilah yang dikatakan Li Dong dalam hatinya. Tidak apa. Liang Qian tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebagai perbandingan, apa yang telah Anda lakukan untuk pengobatan Tiongkok dan negara ini jauh lebih baik daripada saya. Saya harus datang dan menjemput Anda. Liang Qian berbicara dengan Li Dong sambil berjalan menuju luar bandara. Para anggota delegasi mengungkapkan rasa iri mereka setelah melihat pemandangan ini. Diperkirakan hanya Li Dong yang bisa berbicara dan tertawa seperti ini dengan menteri. Ditambah dengan keterampilan medis Li Dong yang sangat kuat, semua orang semakin mengagumi Li Dong. Du Fei mengikuti dengan jujur, dia melihat Li Dong dan Liang Qian, yang memiliki percakapan yang baik, membawa hormat Li Dong di tangannya, tetapi dia tidak mengeluh sama sekali. Kali ini Li Dong berhasil menyelesaikan pengusiran obat Cina dari Eropa, yang benar-benar menyelesaikan penyakit jantung besar Liang Qian. Untuk ini saja, apalagi memberi hormat untuk Li Dong, bahkan jika dia membantu Li Dong merapikan tempat tidur dan menumpuk selimut, dia bersedia. Kali ini Anda menyelesaikan urusan Qian Hong dengan sangat baik, memulihkan kehormatan dan citra nasional pengobatan Tiongkok, dan juga memecahkan masalah mencegah pengobatan Tiongkok dikeluarkan dari Eropa. Untuk dua hal ini, Anda, kepala delegasi, membuat kredit. Ini adalah pekerjaan utama. Liang Qian tersenyum. Liang Qian sangat puas dengan ini. Dia sekali lagi sangat yakin bahwa dia benar memilih Li Dong sebagai pemimpin pengobatan Tiongkok. Lagi pula, kali ini Li Dong menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik, bukan? Setelah tugas ini berhasil diselesaikan, dia kemudian membiarkan Li Dong menjadi kepala delegasi, percaya bahwa mereka yang menentangnya pasti akan menutup mulut mereka secara sadar. "Menteri, tolong jangan katakan itu. Saya tidak punya kredit untuk ini hanya usaha kecil." Li Dong tersenyum dan berkata, "Ini adalah hasil kerja sama semua anggota delegasi." Dia tidak ingin mengambil kredit. Liang Qian memandang Li Dong tanpa daya. Anak ini pandai dalam segala hal, tetapi kadang-kadang terlalu rendah hati. Ada sebuah kata, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Bab 1995. Liang Qian berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang, saya masih ingin mengatakannya kepada Anda lagi, negara akan mengingat semua yang Anda lakukan, dan generasi mendatang juga akan mengingatnya. Jika Li Dong mencintai hak, dia memberinya hak. Jika Li Dong menginginkan uang, dia juga bisa memberinya uang. Tapi Li Dong tidak menginginkan apa-apa, Liang Qian tidak punya apa-apa selain permintaan maaf dan rasa hormat. Pada waktu bersamaan, di barat, di kastil yang dibentengi. Di ruang kosong, ada dua meja panjang berdampingan. Bagian atas meja dibungkus dengan kain putih, dan di setiap meja, ada seseorang yang berbaring di atasnya. Mati. Dari dua orang yang tewas, satu bertubuh pendek, dengan jahitan yang jelas di leher.
Yang lainnya besar dan terlihat seperti tangki berbentuk manusia. Seorang pria mengenakan pakaian pendeta hitam berdiri di tengah dua meja. Dia memegang Alkitab di kedua tangannya dan meletakkannya di samping kepala kedua mayat itu, menggumamkan kata-kata dengan mata tertutup. Tuhan, ajari temanku untuk menjadi kuat dan pantang menyerah di saat lemah, berani di saat ketakutan, tidak putus asa di saat gagal, dan tetap lemah lembut dalam kemenangan yang cerah. Tuhan, bahkan jika mereka mati, tolong biarkan mereka menikmati kebahagiaan. Jika Anda bisa melakukan semua ini, mereka semua akan menjadi pelayan Anda yang paling setia. Doa semacam ini terdengar sangat kuat. Lagi pula, jarang melihat seorang pendeta yang bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Setidaknya, keberaniannya patut diacungi jempol. Di belakang pendeta, berdiri seorang wanita cantik berambut pirang dengan jaket kulit hitam, dan seorang pria badut dengan lengan patah. Ada juga pria yang sangat centil. Itu adalah gadis laba-laba, badut, dan penata rambut. Setelah mereka melawan Lidong, mereka berhasil menyelamatkan penata rambut karena penutup Earl dan Teng. Pada saat ini, mereka bertiga menatap mayat Earl dan Teng dalam diam, dan tidak bergerak. Itu adalah mantan rekan seperjuangan mereka. 8 Jenderal Skynet, sungguh nama yang terhormat. Bab 1996. Setidaknya, di dunia barat, nama seperti itu hanyalah keberadaan yang menakutkan bagi semua orang. Namun, gelar ini sekarang membuat mereka sangat malu dan malu. Earl terbunuh dalam pertempuran, Teng terbunuh dalam pertempuran, badut itu terlempar dari lengannya, dan jarum perak Lidong membuat lubang panjang di punggungnya. Penata rambut ditangkap lebih banyak lagi, dan gadis laba-laba itu juga terluka sampai batas tertentu. Catatan seperti itu hanya membuat mereka merasa malu. Tak lama, imam menyelesaikan doanya. Dia melihat 3 orang di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya pikir Tuhan pasti akan menerima mereka karena mereka sangat baik. Lagi pula, Tuhan membutuhkan bawahannya, kan? Doa Anda sangat tidak profesional." Badut itu tanpa ekspresi dan asli. "Meskipun kamu hanya cameo sebagai seorang pendeta, kamu setidaknya harus berpura-pura menjadi sedikit setidaknya membuat Tuhan percaya bahwa kamu percaya padanya dan percaya pada cahaya. Kalau begitu aku tidak bisa melakukannya." Pendeta itu mengangkat bahu. "Jika kalian bertiga tidak terluka, aku akan menjadi pangeran yang bermartabat dan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Selain itu, Tuhan tidak maha kuasa. Bahkan jika saya berdoa dengan saleh, Dia tidak bisa membiarkan Earl dan yang lainnya dibangkitkan dengan darah." Pendeta ini bukanlah pendeta sejati, dia adalah pangeran dari salah satu dari 8 jenderal besar. Tapi tidak ada yang tahu persis pangeran negara mana dia. Mungkin ini hanya salah satu gelarnya. Ini adalah tugas yang diberikan raja kepadamu. Apakah kamu memperlakukannya seperti itu? Badut itu mendengus dingin. "Kali ini aku harus membiarkanmu pergi bersamamu. Kalau begitu, kamu mungkin yang berbaring di sini. Itu sangat disayangkan." Pangeran mengangkat bahu lagi, "Saya hidup dan sehat sekarang." Kalian berdua berhenti berdebat. Gadis laba-laba yang belum berbicara dengan dingin. "Jika kamu membuat suara, pergi dari sini. Mengapa saya harus keluar? Anda bukan Tuhan, atau Raja kita yang agung, mengapa saya harus mendengarkan Anda? Hanya karena Anda seorang wanita." Pangeran tampak sinis. Bab 1997. Hanya karena mereka mati. Apa hubungannya denganku? Itu adalah keahlianmu yang lebih rendah. Menangis adalah urusanmu sendiri, dan semua orang harus tersenyum. Pangeran, tutup mulutmu. Penata rambut juga sangat tidak sabar. Dia tahu bahwa alasan mengapa gadis laba-laba sedih adalah karena 2 yang mati adalah teman mereka. Mereka adalah anggota dari 8 jenderal. Meskipun mereka biasanya menarik, persahabatan mereka secara keseluruhan baik. Tidak peduli siapa orang mati itu, tidak ada yang mau melihatnya. Di mata orang luar,
adalah normal bagi mereka untuk membunuh dan meminum darah. Bagaimanapun, mereka juga manusia. Dengan perasaan manusia, mereka akan bersorak untuk kebahagiaan dan menangis karena kesakitan. Dan kali ini, alasan mengapa Earl dan Teng itu mati adalah karena dia ditangkap. Meskipun Sang Earl tidak peduli dengan hidup atau matinya, kematian mereka tidak terlepas dari sang penata rambut. "Kakak, apakah kamu ingin bertarung?" Pangeran berbicara tanpa basa-basi. "Anda." Penata rambut itu kesal. Dia ingin buru-buru menghancurkan kepala pria ini, tetapi ditahan oleh gadis laba-laba. Penata rambut memandang gadis laba-laba dengan curiga, dan kemudian melihat tatapannya jatuh di belakangnya. Setelah melihat ini, penata rambut melihat ke belakang dengan cepat. Kemudian, dia melihat seorang pria berdiri di pintu. Itu adalah seorang pria dengan rambut emas dan sangat tampan. Fitur wajah yang indah dan sosok tegak terlihat seperti idola dari drama idola. Dia tidak tahu kapan dia muncul, tetapi dia tidak bermaksud masuk. Pria itu berdiri di pintu, menutupi mulut dan hidungnya dengan syal sutra putih, dan memandang dua mayat di atas meja dengan jijik. Dia memandang sang pangeran dan bertanya, "Apakah mereka semua sudah mati?" "Ya, Rajaku yang agung, mereka semua mati." Pangeran tampak serius dan menjawab dengan keras. Meskipun menurutnya pertanyaan ini konyol. Bab 1998. Tetapi orang yang mengajukan pertanyaan ini adalah Raja Skynet, raja mereka, pendiri Skynet, dan pengontrol mutlak dunia bawah tanah barat. "Oh, kalau begitu, apakah kamu sudah selesai berdoa?" Raja bertanya lagi. "Ya." Pangeran mengangguk. Pangeran biasanya seorang pria yang memiliki mulut yang buruk dan sering berbicara kasar, tetapi pada saat ini, menghadapi pria ini, dia tidak berani bernapas dengan keras. "Kalau begitu bakar mereka." Setelah raja selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Gadis laba-laba memelototi sang pangeran dengan marah, dan dengan cepat mengikuti di belakang pria itu. Setelah melihat ini, badut dan penata rambut juga buru-buru mengikuti. Segera, King berjalan ke aula seputih salju. Kemudian dia melepas selendang sutra yang menutupi hidungnya dan melemparkannya ke pelayan di sebelahnya, dan seseorang membawakan air hangat untuk membersihkan tangannya. Setelah mencuci tangannya, dia mengenakan sepasang sepatu kulit yang bersih, lalu dia melihat badut dan memberi isyarat kepada badut. "Ayo, buka bajumu." Badut itu tidak berani membantah, jadi dia melakukannya dengan cepat. Setelah dia melepas bajunya, dia memperlihatkan tubuhnya yang terbungkus erat dengan kain kasa. "Buka kasa." Raja berbicara lagi. Badut itu melakukan hal yang sama lagi dan melepaskan kasa di lengannya. Untungnya, dia mengoleskan obat khusus pada lukanya, jika tidak, dia pasti akan mengeluarkan kasa dengan sangat cepat. King datang dan melihat lengan yang patah di bahu badut dengan serius. Ini kekuatan yang sangat kuat, itu menghancurkan lengan dengan satu pukulan. Pria itu mengagumi dan memuji. "Luka ini sangat indah." Mendengar ini, sudut mulut badut berkedut beberapa kali. Hampir tidak bisa menahan seluruh orang dan jatuh ke tanah. Bab 1999. Tangan sialanku patah. Kamu tidak perlu menghiburmu beberapa kata, tetapi kamu masih memuji orang lain atas kekuatan mereka dan keindahan luka ini. Untungnya, King tidak menontonnya terlalu lama. Dia melambaikan tangannya, "Bungkus, itu akan berdarah, jangan kotori karpetku." Raja Skynet sangat kuat, mengandalkan kekuatan yang mengerikan untuk membuat kuartet menyerah, dan banyak orang tahu bahwa penguasa bawah tanah barat ini memiliki kebersihan. Dia tidak suka hal-hal yang kotor, bahkan sedikit debu. "Raja, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Gadis laba-laba mau tak mau bertanya. Earl dan Teng terbunuh karena misi ini. Jika Raja tidak melakukan apa-apa, itu akan terlalu mengerikan bagi orang-orang di bawah. "Jangan khawatir." Raja melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. "Setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya
saya akan menemukan kesempatan untuk mengunjungi China secara langsung. Dewa Perang Timur itu, tapi aku semakin tertarik. Di matanya, niat kuat untuk bertarung muncul. Kyoto, cabang grup Lin, kantor manajer umum. Xiao Bai, pergi dan bawakan saya materi proyek yang dikonfirmasi kemarin. Lin Yurou sedang duduk di kursi mengerjakan dokumen, dan dia berbicara tanpa mengangkat kepalanya. Oke. Xiao Bai mengangguk, berbalik dan berjalan keluar dari kantor untuk mengambil materi. Dia kembali ke mejanya dan menyiapkan semua materi proyek yang diinginkan Lin Yurou, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tuan Lin sangat keras, dia tidak peduli dengan tubuhnya, yang membuat orang merasa tertekan. Grup Lin telah berkembang terlalu cepat, bahkan jika merekrut sejumlah besar talenta, masih ada lowongan talenta dalam bisnisnya yang berkembang. Jadi Lin Yurou masih harus menghadapi banyak hal. Xiao Bai menarik napas dalam-dalam, memegang setumpuk bahan tebal untuk dikirim, dan tiba-tiba sesosok menghalanginya. Jangan menghalangi saya ingin. Begitu dia berbicara, dia terkejut. Karena dia melihatnya, itu adalah Li Dong yang berdiri di depannya. Xiao Bai membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Li Dong meletakkan jari telunjuknya ke mulutnya, memberi isyarat agar dia tidak berbicara. Aku akan mengambilnya. Li Dong tersenyum. Ya. Xiao Bai segera menurunkan suaranya, Kakak Dong, Tuan Lin telah bekerja sangat keras selama kehadiranmu beberapa hari ini, dia hanya bekerja seperti hidupnya. Informasi ini sangat penting, aku akan membalasmu nanti. Li Dong mengangguk, menunjukkan bahwa dia tahu. Bab 2000. Setelah berbicara, dia berjalan ke kantor Lin Yurou sambil memegang dokumen. Tepat setelah Lin Yurou memproses dokumen, dia memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, dan ingin beristirahat sejenak selama beberapa menit. Dia mendengar langkah kaki dan tahu seseorang telah masuk, tetapi dia tidak membuka matanya. Dia benar-benar lelah. Xiao Bai, letakkan file itu di atas meja, aku akan melihatnya nanti. Lin Yurou berkata dengan lembut. Li Dong meletakkan file data di atas meja, dan kemudian berjalan di belakang Lin Yurou. Tangannya tiba-tiba diletakkan dengan lembut di bahu Lin Yurou. Lin Yurou segera membuka matanya, sensitif seperti singa kecil. Dia berbalik untuk melihat siapa yang begitu berani. Ketika dia melihat wajah Li Dong dengan jelas, dia terkejut. Segera setelah itu, matanya menjadi merah. Suamiku, mengapa kamu kembali? Jangan katakan sepatah kata pun padaku. Lin Yurou mengeluh. Duduk. Li Donghu menyeringai dan bersenandung. Lihat wajahmu yang lelah, ayo, aku akan memijatmu. Lin Yurou duduk dengan patuh dan membiarkan Li Dong memijatnya. Aku tidak kembali diam-diam, aku tidak tahu, kamu selalu bersembunyi dariku, bekerja sangat keras. Li Dong mendengus dingin. Sekarang kamu sangat berani, kamu berani melakukan trik di depanku. Lin Yurou menjulurkan lidahnya, sedikit malu. Tidak, belum. Li Dong bersenandung. Sudah lama sejak saya kembali. Saya telah melihat apakah ada. Lin Yurou sedikit menundukkan kepalanya, seperti siswa sekolah dasar yang telah melakukan kesalahan menunggu hukuman guru. Sudah saya katakan bahwa jumlah pekerjaan yang tepat itu baik, apa yang harus diserahkan, dan ketika tenaga kerja tidak cukup, itu dipekerjakan. Tidak peduli berapa banyak Anda membayar. Apakah saya mengatakan itu? Li Dong bertanya. Katakan. Kalau begitu, sudahkah saya mengatakan bahwa saya membiarkan Anda mengendalikan grup Lin untuk memungkinkan Anda mengejar impian Anda, tetapi tidak untuk membuat Anda lelah? Katakan. Kalau begitu, sudahkah saya mengatakan bahwa jika Anda lelah, saya akan menutup grup Lin? Katanya. Lin Yurou mengangguk tanpa sadar, tetapi dengan cepat bereaksi dan menjadi cemas. Jangan. Dia tahu bahwa Li Dong merasa kasihan pada dirinya sendiri, dan tidak pernah mau membuat dirinya terlalu lelah. Dia mengatakan bahwa untuk menutup grup Lin,
sangat mungkin untuk menutup perusahaan secara langsung. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.